kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ya, karena ada ibu di belakang itu, telah meluangkan waktu untuk datang di tempat ini, mungkin memenuhi undangan dari Bapak Kepala Desa yang sebelumnya kami sudah berkoordinasi. Artinya ada informasi yang mau saya sampaikan, tapi untuk bagaimana supaya bisa didengarkan oleh banyak orang, ya tentunya lebih tepat kalau melalui Pak Desa. Jadi dalam situasi ini Pak, artinya kita santai-santai saja, kita berbagi informasi, sekaligus mungkin kita berdiskusi tentang pertanian. Jadi sedikit mungkin saya bisa cerita. Saya mungkin ada yang sudah kenal Pak. Mungkin ada yang sudah kenal Pak, sudah pernah tahu saya di mana, siapa ini orang? Belum pernah Pak? Belum pernah tahu? Ya baik Pak. Jadi kalau Pak Desa lah udah kenal lama saya Pak. Udah kenal lama. Jadi saya Danpos Kecamatan Tongauna Pak, merangkap Babinsa di 3 wilayah. Jadi Ande Posandu, Tongauna, Mateui itu sebagai Babinsa. Tapi saya juga Danpos itu 1 kecamatan Tongauna. Jadi level koordinasi saya camat dengan Kapolsek, dengan saya sebagai Danpos di situ. Terus rumah saya di Ambepulu. Walaupun saya tentara Pak, tapi ya mungkin saya dengan bapak-bapak ini bisalah kita sharing-sharing masalah pertanian, baik sawah maupun di horti, karena saya pelaku maksudnya saya juga petani, saya bersawah, saya juga main di horti. Jadi sedikit banyak kalau mungkin masalah pertanian, ya sedikit banyak kita bisa sharing-sharing. Ditambah saya punya saudara juga penyuluh, banyak bertanya saya Pak tentang bagaimana itu hama, penyakit, racun-racun yang kita gunakan, kemudian pupuk yang kita gunakan. Selama saya terjun di dunia pertanian juga, baik sawah maupun horti. Terus ya dalam kesempatan ini ada sebenarnya informasi sekaligus juga mungkin solusi bagi kita petani, karena kita pelajari Pak, mungkin beberapa musim ini yang lalu, bahkan mungkin nanti akan ke depan, kita akan mungkin terkendala banyak di pupuk, ya urea, poska, kalau masuk SP36 mungkin kita akan bukan kekurangan juga mungkin ya, tapi tidak sesuai dengan yang selama ini mungkin yang kita butuhkan. Karena sekarang sebenarnya itu satu program pemerintah supaya petani kita itu mengurangi penggunaan pupuk kimia sebenarnya itu Pak. Karena ya sedikit saya cerita juga, ini saya informasi saya, bukan apa-apa ini Pak ya, artinya sekedar informasi saya supaya apa yang nanti saya mau jelaskan ini Bapak mungkin bisa pikirkan. Jadi saya pernah Pak dulu waktu masih Pak Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian itu kan ada MOU itu perjanjian kerjasama antara TNI Angkatan Darat dengan Kementerian Pertanian. Makanya mungkin dulu Bapak sering lihat ada tentara Babinsa ikut di sawah, ya kan, banyak di sawah. Itu. Jadi waktu itu kami 5.000 Babinsa se-Sulawesi itu dikader di tempat beliau ini, tempatnya penyuluh di Batang Kaluku. Jadi diberikan artinya gambaran seperti apa petani-petani kita dibandingkan mungkin petani di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa. Gitu. Jadi memang waktu itu Pak Amran Sulaiman
Ya itu dia artinya membandingkan antara petani Pulau Jawa dengan petani di luar Pulau Jawa. Ada perbedaan pola pikir. Mungkin juga pengaruh kondisi wilayah. Kalau kita melihat mungkin wilayah Jawa, Pulau Jawa, untuk lahan pertanian baik sawah maupun kebun itu kan sudah semakin lama semakin sempit, sehingga membuat mereka itu berpikir, petani di sana berpikir, bagaimana dengan lahan sempit ini saya bisa menghasilkan maksimal banyak gitu kan. Di luar Pulau Jawa, karena kondisi wilayah kita masih luas, tanah masih luas, yang sudah jadi sawah, yang sudah jadi kebun, maupun yang belum, masih sangat luas, sehingga membuat kita itu bagaimana saya punya lahan luas. Nah, di situ perbedaan, karena kita mungkin masih karena luas lahan sehingga kita berlomba bagaimana memperluas kita punya sawah kebun, tetapi lupa bahwa dengan luasnya lahan sawah, tapi kalau kita tidak mengolah maksimal, kalah kita dengan Pulau Jawa. Artinya petani Pulau Jawa ini, mereka di sana sudah kaya kalau punya 1 hektar, sudah kaya dia. Kita di sini sangat sedikit kalau cuma 1 hektar, ya kan? Tapi hasil mereka di sana 1/2 hektar, kita di sini mungkin 3 hektar, kalah, ya kan? Karena apa? Mereka berpikir dengan luas yang saya punya ini saya harus maksimal. Nah, kemudian mereka memang petani-petaninya itu informasi tentang pertanian dari penyuluh maupun dukungan pemerintah memang bagus. Jadi mereka ya bolehlah dikatakan sudah petani profesional, ya kan? Sudah petani profesional, tapi itu tidak apa-apa karena sesuai dengan kondisi wilayah. Tetapi tentunya dengan itu kita juga jangan artinya tidak ada peningkatan. Mungkin kita 5 tahun yang lalu bersawah sampai sekarang ya tidak ada peningkatan. Jadi waktu itu memang Pak Amran Sulaiman menulis itu di paparannya, merubah pola pikir petani itu sangat susah. Artinya perlu proses. Makanya itu penyuluh itu dibekali terus ilmu bagaimana dia mengikuti perkembangan ilmu pertanian. Karena kalau kita bandingkan lagi di Pulau Jawa, itu ilmu pertanian mereka itu meningkat terus karena berbagai macam artinya uji coba, penelitian itu mereka lakukan dan langsung praktek di lapangan. Kita di sini kendalanya memang begitu, tenaga penyuluh kurang, mungkin juga dukungan pemerintah juga kurang maksimal. Akhirnya kita petani kurang informasi, ya dari mulut ke mulut saja kita bicara. Nah, itu. Tapi ya dari semangat jelas sudah bagus. Apalagi dalam beberapa tahun ini kita lihat masyarakat kita itu sudah mulai berpikir, bukan cuma petani sawah, mulai berpikir di horti, sudah banyak mulai berpikir di horti. Cuma banyak lagi artinya kita hadapi, karena saya mengalami